Mama juga nggak pernah cari tahu soal masalah itu sebelumnya. No, Mama juga menyetujui kamu nikah sama Elsa. Air mata penyesalan terus menyelimuti Mama Chandra, mantan mertua Andin. Ya, apa yang dia lakukan 4 tahun lalu menyia-nyiakan Andin dan terpedaya modus kebaikan Elsa seperti membangun kebahagiaan di atas pasir. Klaster Nirwana benar-benar nestapa dan bermuram durja. Mereka harus menerima konsekuensi pilihan sikap telah membuang berlian kebaikan Andin dan selama 4 tahun terbuai dengan kebaikan palsu Elsa Anindita. Dan ini ungkapan penyesalan terdalam Oma Chan setelah tahu kebenaran soal Andin mantan menantunya. No, Mama minta maaf ya sama kamu. Karena dulu itu Mama punya andil besar waktu kamu ambil keputusan. Ya Allah, maafin Mama ya. Waktu itu amarah Mama sangat besar ke Andin karena Mama kesel tahu kalau Andin itu udah selingkuh dan bunuh orang. Dan karena amarah itu Mama juga nggak pernah cari tahu soal masalah itu sebelumnya. No, Mama juga menyetujui kamu nikah sama Elsa karena Mama pikir Elsa itu yang paling tepat buat kamu. Mama pikir dia orang baik, ternyata hatinya kotor. Maafin Mama ya, No. Mama salah, No. Tak mau larut dalam penyesalan, Mama Chan mengajak Nino segera menemui Andin untuk meminta maaf soal peristiwa 4 tahun lalu. Namun belum juga buka suara, Andin yang sejak awal paham apa maksud dan tujuan kedatangan Mama Chan dan sang mantan suami, dengan tegas penuh emosional, tak mau menerima maaf keluarga prasetia karena semua telah berlalu. Duh, omongan Mama Andin bikin mak jelek, sampai Mama Chan diam 1000 bahasa gitu. Mama tuh kepikiran terus masalah ini. Andin harus tahu kalau keluarga kita itu sangat-sangat menyesal atas semuanya. Ya, oke, sayang. Terserah Mama. Yaudah, kita berangkat sekarang. Ya, ayo. Yuk. Oke. Assalamualaikum. Mama sama Sino ngapain kesini? Mau bilang menyesal ya? Karena udah gak percaya sama aku. Sebaiknya gak usah. Soalnya udah gak berguna juga kan. Udah lewat juga semuanya. Jangan emosi ya. Enggak. Cuma kan kita kan memang banyak kepentingan kan. Urusan yang lebih penting juga banyak. Jadi buat urusan kayak gini nggak mau diperpanjangin aja sih. Memiliki wajah tampan, akting memukau, serta peran yang tak pernah humoris, siapa sangka Evan Sanders memiliki sifat usil dan keisengan luar biasa jika berada di lokasi syuting. Kru atau teman sesama artis pun kerap jadi santapan keisengannya. Lihat aja nih, bagaimana isengnya pemeran Nino itu ketika mengagetkan teman-teman artis lainnya saat sedang break syuting. Asalnya dia, Alexa begitu. Nah sekarang dia udah mau 17, dia udah mulai lagi, gitu kan? Udah di depan. Saat berada di Pondok Pelita pun, tak jarang pemeran Nino ini mengajak kru dan pemeran lainnya untuk membuat video aplikasi seru yang unik dan lucu. Wah, ini sih bikin imun naik terus ya pemirsa. Listen to me now.
Yes, rilis. Gimana? Gimana sih? Kamu kapan mau ngawinin anak saya? Hah? Kapan mau ngawinin anak saya? Kamu nggak lihat mukanya dia? Dia udah kebelet kawin banget. Ayo dong, ngomong. Iya, udah, subuh. Hah? Kok subuh sih? Itu semuanya kapan? Sabtu deh, Sabtu. Ih, Sabtu kedeketan. Gimana sih? Itu semuanya kapan? Gimana kalau Minggu? Minggu ada Doraemon. Gara-gara Andin terus kepikiran Elsa, Andin gelisah kesulitan memejamkan mata. Melihat kondisi istri tercintanya gelisah tak bisa tidur, Aldebaran risih. Tak mau Andin yang tengah hamil terus memikirkan masalah Elsa, Al coba meminta Andin istirahat dan tak memikirkan hal yang berat-berat. Andin udah tidur. Dia pasti kecapean. Saya pikir kamu udah tidur. Belum, Mas. Gak bisa tidur. Kenapa? Kepikiran sama Elsa aja. Dia kabur mau kemana ya? Lagi pula kenapa dia harus kabur ya? Kenapa dia gak mau nyerahin diri? Udah pikirin ini besok aja ya. Kita urus besok pagi. Sekarang istirahat. Bukan mengamini kekhawatiran sang suami, Andin terus membatin soal Elsa kabur. Akhirnya, ia mencoba memutuskan menghubungi nomor Elsa agar tahu di mana ia berada, sekaligus menyadarkan sang adik sampai kapan lari dari masalah. Sayangnya, saking panik dan ketakutan, ponsel milik Elsa ketinggalan di rumah. Mau ngapain? Mau coba telepon Elsa. Aku pengen nanya aja, Mas. Nanya apa? Dari mana? Suaranya handphone Elsa, Ma. Iya. Itu dia. Andin nelfon. Halo. Mas Dino? Kamu lagi sama Elsa? Atau jangan-jangan kamu yang sembunyiin Elsa ya? Jangan suson dulu. Handphonenya Elsa tergeletak di lantai. Oh gitu. Mungkin karena dia panik makanya dia nggak bawa handphone kali. Oh ya, ada apa kamu telepon? Enggak, tadi aku pengen ngomong sama Elsa tapi karena kamu yang angkat nggak jadi ya. Ya, makasih. Sementara Andin masih saja tetap peduli terhadap adiknya. Di pelariannya, hati Elsa justru terus membatu. Ia tak sedikit pun merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan terhadap Roy dan juga kakaknya Andin selama ini. Alih-alih menyesal, Elsa yang tahu dari selebaran bahwa ia diburu semua orang karena iming-iming imbalan 100 juta. Justru menuding Aldebaranlah biang penghancur hidupnya. Astaga, ini yang dibilang Ricky tadi. Siapa yang bikin selebaran ini? Kok sampai ada imbalan 100 juta? Apa jangan-jangan ini Al yang lakuin? Ini semua gara-gara Al. Hidup gue jadi hancur sekarang. Entah sampai kapan Elsa terus menuding orang lain sebagai godam penghancur kebahagiaannya. Namun satu hal yang pasti, kemanapun ia berlari dan dilindungi Ricky, Elsa tak akan bisa hidup tenang di persembunyian. Apalagi keluarga Al-Fahri dan keluarga Prasetya sudah satu suara menangkap Elsa. Seharusnya sekarang kita satu suara kan? Sama-sama ingin menangkap Elsa. Iya. Semalam Anda bilang ke Andin kalau Anda menemukan handphone Elsa. Dan saya hari ini ingin memeriksa handphone Elsa. Siapa tahu di sana ada petunjuk. Silakan kalau mau ngecek. Ini handphone dari list recent call-nya itu orang terakhir yang berkomunikasi dengan Elsa adalah Ricky. Seandainya waktu bisa berputar kembali ya dong. Pasti kamu bahagia sekarang sih. Ya Allah. Waktu nggak bisa diputar lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah
menjalani konsekuensi yang sudah kita jalani sebelumnya dari semua keputusan yang kita ambil.